Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau ke Mas Gun-Gun. Kalau mencermati Ya, manuver politik yang dilakukan Mas Kaisang ini, kalau bisa memprediksi, arah tujuannya kemana sebenarnya? tentu begini, komunikasi politik itu kan jadi niscaya ya, jelang perhelatan yang sifatnya saling bergantung, interdependen. Contoh misalnya, Pilkada Jakarta tidak bisa dilepaskan dari Pilkada Jateng dan Jawa Barat. Pilkada di daerah-daerah lain seperti Jawa Barat. Oleh karena itu, maka komunikasi politik lintas partai itu jadi keniscayaan. Itu udah benar. Apa yang dilakukan oleh Kaisang, roadshow politik itu ke berbagai partai, terutama partai-partai yang prospektif untuk kemudian diajak berkoalisi, itu menjadi keharusan. Kemudian kalau kemana arah pergerakan Kaisang menurut saya dua. Pertama, itu tentu jangka pendeknya, bagaimanapun PSI, dalam konteks ini kan Kaisang tentu representatif ya dari PSI. Itu kan harus memikirkan proses kandidasi yang waktunya sangat sedikit lagi. Oleh karena itu maka kebutuhan figur untuk diusung itu kemudian menjadi agenda strategis. Contoh misalnya untuk Kaisang sendiri mau maju di mana? Jakarta Jakarta atau Jateng kah? Sementara misalnya seperti kita lihat Golkar, kan ada kebutuhan strategis untuk mengamankan wilayah Jawa yang Barat. menjadi lumbung suara Partai Golkar, Jawa Barat. Nah itu yang pertama, soal figur. Kemudian yang kedua soal tentu investasi dalam konteks PSI saat ini dan ke depan. Kenapa? Karena kan investasi politik itu dimulai dari kerjasama. Contoh misalnya dalam waktu ke depan itu 5 tahun PSI pasti menjadi bagian dari the ruling party. Kan begitu. Sehingga kemudian butuh yang disebut dan kerjasama jangka panjang. Oleh karena itu maka saya lihat kalau pertemuan-pertemuan sekarang ini lebih fokus pada agenda pilkada. Contoh misalnya Kaisang kan disebut beberapa lembaga survei untuk kemudian menjadi satu di antara figur potensial untuk maju di pilkada. Nah masalahnya adalah pilkada mana nih? Apakah pilkada Jakarta atau pilkada Jawa Tengah? Kalau saya sebagai peneliti melihat data Kaisang jauh lebih prospektif untuk maju di pilkada Jawa Tengah dibanding pilkada Jakarta. Meskipun tentu beberapa partai berkeinginan untuk tetap menjaga line up koalisi nih, seperti misalnya Golkar. Golkar kan seharusnya punya figur potensial untuk menjadi satu di antara kompetitor di Jakarta. Sebut aja namanya Ridwan Kamil. Popularitasnya ada, elektabilitasnya masih bisa bertumbuh gitu ya. Seiring dengan political publicity yang dilakukan. Hanya masalahnya adalah ini satu jangkar potensial bagi Golkar di Jawa Barat. Nah ketika memunculkan nama Yusuf Hamka tentu kan butuh gandengan. Dan gandengan itu saya lihat salah satu yang kemudian disebut oleh Golkar adalah Pak Yusuf Hamka. Kenapa nama Yusuf Hamka? Karena tentu persuasinya dengan PSI adalah Kaisang dengan jangkar politik Jokowinya gitu ya. Itu menjadi potensial untuk menjadi perekat di Kim. Karena koalisi Indonesia Maju tanpa ada kemudian perekat itu bisa kemudian mencari komposisi sendiri-sendiri. Jalan sendiri. Gitu. Seperti misalnya kalau kita lihat kasus di Banten. Banten kan Kim tidak bisa solid. Kenapa? Karena lain afiliasi politik kan gitu. Kalau melihat paket yang pas itu yang mana? Anies Kaisang atau Kaisang Yusuf Hamka? Menurut saya akan ditentukan 3 hal nih. Kalau bicara paket ya, pertama figur yang punya elektabilitas. Pasti semua partai kan ingin menang. Yang kedua itu reaksi dari kompetitor. Siapa kompetitornya nih? Ya kan misalnya nih Pak Anies sekarang kan sudah disebut aja dikunci oleh PKS, Anies, Sohibul Iman. Tapi apakah misalnya masih bisa cair atau tidak? Yang ya faktor ketiga nih faktor dinamisnya. Seperti PDIP menjadi game changer atau enggak gitu. Karena kan di Jakarta masih bisa 2 poros, masih 3 poros. Juga, Kalau PKS misalnya sekarang 18 kursi begitu ya, kan masih kurang 4 kursi karena syaratnya 22. Nah, apakah mampu meyakinkan misalnya PKB dan Nasdem untuk jadi satu paket atau sebaliknya PKB justru misalnya membangun koalisi dengan PDI Perjuangan. Nah, makanya 3 faktor ini masih menjadi faktor dinamis hingga bulan Agustus.